3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saya hormati aku pada mulia sekali Ibu Siti Asniatul Jamilah Jadi juga tidak lupa saya terima kasih seluruh mahasiswa Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul dan bersama dengan keadaan sehat walafiat. Dan juga tidak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW di mana kepada beliaulah kita dibawa dari alam kegelapan menuju alam terang yakni dengan adanya Islam wal iman. Dan terima kasih kepada Subhanahu dalam memberikan tugas makalah ini dan semoga adanya tugas makalah ini kami sebagai manusia bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah amin ya rabbal alamin. Tentu saja kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah sekali yang berjudul Ketatakan dan Kepribadian Nabi Muhammad SAW serta peristiwa hijrah Aisyah. Tentu saja secara Mas Rawi selaku presentator bertempat bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami taati, yang kami takdiri, Ibu Siti Asniatul Jamilah MPI selaku dosen kami sejarah budaya Islam, dosen budaya sana yang mengatakan dan mengaku mahasiswi semester 2 Prodi PGRI yang sangat saya sayangi. Pertama sekali marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kesempatan yang kali ini kita bisa berterapikan, kita bisa berbicara dalam rangka kegiatan perkuliahan. Ini adalah merupakan kegiatan seperti biasa itu presentasi makalah yang telah ditugaskan oleh dosen dan kebetulan kelompok 6 kami saat ini diberi tugas untuk menjelaskan makalah ini. Mudah-mudahan setelah makalah ini kami berprediksikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam Allah mudah-mudahan tetap terdoakan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mengantarkan kita dalam bulan hijrah menuju alam yang selamat dan berkah yang tidak asal. Teman-temanku yang saya sayangi, untuk kita waktu saja sebagai presentator makalah nomor 6 ini dengan judul Ketabahan dan Kepribadian Nabi Muhammad SAW serta peristiwa hijrah ke Habsyah. Ini sudah sesuai dari aturan kampus yang mana kami sudah sesuaikan ukuran kertas maupun warnanya juga warna biru, kemudian warna juga 4 dan juga sisi kanan, sisi kiri, sisi kanan 4 cm, sisi atas 4 cm, kemudian sisi kiri dan sisi bawah semuanya juga 3 cm. Ini sudah disesuaikan dengan aturan kampus. Dan juga kaitannya dengan font yang sudah ini
seperti yang telah disampaikan Ibu dosen kita pada hari Minggu yang lalu, bahwa dari kemarin kami menulis ibu atau bapak dosen, tapi alhamdulillah beliau memberikan arahan kepada kami agar tidak menulis ibu atau bapak di makanan kita. Jadi rata-rata teman-teman menulis begitu. Jadi mungkin kedepannya kita tidak usah menulis ibu atau bapak. Jadi di sini sudah kami sesuaikan dengan apa yang menjadi tulisan formal yang semestinya kita tulis atau ketik. Baik, latar belakang masalah. Belum kita latar belakangnya, kita biar cepat ya. Ini soalnya dari tadi mendesak agar cepat selesai, kami mau cepat pulang. Namun walaupun sebentar ini kami akan menjelaskan bahwa di sini terdiri dari 23 halaman. Ya, halaman daftar isi di sini sudah terada belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian pembahasan, kemudian bab 2 pembahasan ketabahan Nabi dan para sahabat. Kemudian bab 2 ini terdiri dari 2.1, 2.2 kepribadian Nabi Muhammad SAW, kemudian 2.3 hijrahnya para sahabat Nabi ke Habasyah, kemudian 2.4 nilai pendidikan yang dapat diambil. Dan bab 3 ini yang penutup, kemudian dalam ini adalah terdiri dari 32 poin, yaitu 3.1 kesimpulan, 3.2 perusahaan, dan yang terakhir adalah perusahaan. Lanjut, mengapa kami mau mempresentasikan apa sih latar belakang judul makalah ketabahan dan kepribadian Nabi Muhammad SAW ini? Yaitu dulu Nabi Muhammad SAW itu ketika mendakwakan agama Islam di Mekah, terutama di Mekah, semakin lama semakin banyak, semakin dikhawatirkan Nabi Muhammad SAW itu menguasai, sehingga terutama penghasilan para pegawai Quraisy takut tersaingi oleh Nabi Muhammad, sehingga banyak para pegawai Quraisy itu yang membenci Nabi. Bahkan mengadakan pertemuan untuk membunuh atau untuk menggagalkan terhadap dakwah Nabi dan para sahabatnya, sehingga Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tidak berkuasa dan berbagai ancaman dan dibenci, kemudian bahkan ada yang disiksa, dibunuh dan sebagainya, sehingga Nabi dan para sahabatnya dalam mendakwakan agama Islam ini perlu sangat bersabar. Dan memang alhamdulillah pada saat itu tetap bersabar walaupun dicaci-caci, dihina-hina dan sebagainya, dibunuh pada saat itu Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Alhamdulillah tetap sabar dan tabah dalam menghadapi dan mendakwakan agama Islam, hingga maka ini dibuat adalah ketabahan dan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Dan pada halaman pembahasan di sini 2.1 ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam mendakwakan agama Islam, di mana dakwah Nabi Muhammad itu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah itu baru dakwah yang mana yang pada saat dakwah sembunyi-sembunyi itu yang masuk pertama kali yang mana disebut yaitu diantaranya adalah yang masuk Islam pertama kali dan percaya pada Nabi Muhammad SAW pertama kali itu, yaitu Khadijah binti Khuwailid, dan Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair, Awam, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Al-Qam bin Abi Waqqas, kemudian Muhammad, kemudian Zaid bin Haris. Jadi kita sudah merupakan jumlah dari kemudian setelah berjalan 3 tahun,
maka Nabi Muhammad SAW itu dimintakan oleh Allah SWT untuk mendapatkan Islam secara terang. Nanti yang sudah diingatkan dalam surat Al-Hijr ayat 94, "Fasda' biman aku ada dengan musyrikin." Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang dimintakan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Itu Nabi Muhammad SAW berani menyampaikan agama Islam secara terang, sehingga orang kafir Quraisy semakin membenci, semakin menginginkan agar Nabi Muhammad SAW itu dibunuh dan semua pasukannya diizinkan menyembelihnya. Hingga Nabi Muhammad SAW itu tidak goyah sedikit pun, walaupun ada ancaman dibunuh dan sebagainya, tetap tidak goyah. Bahkan walaupun Nabi Muhammad SAW setiap hari itu seperti yang telah kita tahu bahwa Nabi Muhammad ketika mau ibadah setiap hari itu diludahi oleh seseorang, orang kafir. Setiap hari berangkat ke masjid, di tengah perjalanan seperti dihina, dicaci, dianiaya, kemudian diludahi. Bayangkan kalau kita diludahi misalnya, apa yang akan kita perbuat ketika kita selalu diludahi setiap hari oleh orang lain? Yang jelas kita akan merasa benci terhadap orang itu. Karena Nabi Muhammad SAW tidak sama sekali tidak merasa benci, walaupun setiap hari diludahi oleh orang itu, oleh orang kafir. Nabi Muhammad tetap tidak merasa benci. Bahkan dia berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan dia yang meludahi saya, mudah-mudahan sadar dan tahu bahwa Islam ini adalah agama yang benar." Seperti itu. Coba bayangkan kalau teman-teman misalnya diludahi, yang jelas akan melawan. Itulah yang perlu kita contoh dari dakwah Nabi Muhammad, ketabahan Nabi Muhammad. Jadi tidak dengan kekerasan, bukan langsung dilawan, bukan seperti itu, tapi tetap kita sabar dalam menghadapi cobaan dan tantangan sehingga tetap berjalan di jalan kita. Pada suatu saat orang yang meludahi itu sakit. Bertanya kepada sahabat, orang yang biasa meludahi saya kemana sekarang? Kok tidak ada? Oh, dia sakit ya Rasulullah. Sehingga Nabi Muhammad langsung terkejut dan pulang kemudian membeli oleh-oleh dan berangkat ke orang yang sering setiap hari meludahi itu dan tutup pintu itu salah. Kemudian si orang kafir yang sering meludahi itu terkejut ketika melihat Nabi Muhammad SAW datang, dikira itu mau membalas, padahal tidak. Ketika melihat oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ternyata Nabi Muhammad itu peduli kepada dirinya, sehingga orang Quraisy itu tersentuh hatinya bahwa dia mau berpikir, "Ya Muhammad, teman saya yang saya agungkan, teman saya yang saya pedulikan, teman saya yang saya banggakan dari kemarin, tidak ada seorang pun yang menjenguk saya saat ini sekarang pada sakit. Sedangkan engkau yang setiap hari saya ludahi, yang setiap hari saya caci, saya hina dan saya bicarakan kejelekannya sampai kenapa sampai mau menjenguk saya pada saat saya sedang ini sering berbuat jahat sampai kenapa sampai berbuat seperti itu?" Sehingga tertentu hatinya, "Dari itu ya Rasulullah, saya masuk Islam, saya percaya kepadamu ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Itulah salah satu cara Nabi Muhammad SAW mendakwakan agama Islam bukan dengan kekerasan, tapi dengan sentuhan, ya. Itu adalah salah satu. Bahkan Nabi Muhammad itu walaupun Nabi Muhammad itu dilempari batu sampai berceceran darah dan sebagainya, kemudian dilempari kotoran kambing dan sebagainya, tetap Nabi Muhammad itu sabar dalam menghadapi semuanya. Bahkan dari saking tidak menerimanya, malaikat turun, "Ya Rasulullah, saya tidak terima kalau sampai berceceran darah seperti itu. Saya tidak terima sama sekali, saya tidak menerima. Izinkan saya untuk menghancurkan batu yang besar ini kepada mereka ya Rasulullah." Itu kata malaikat. Tetapi langsung Nabi Muhammad bilang, "Ya malaikat,
dia itu tidak tahu. Fa innakum la ya'lamun. Jangan Abu Dhal itu mereka, dia tidak tahu. Andai saja dia tahu bahwa Islam itu benar, maka dia tidak akan seperti itu. Dan dia tidak menyiksa saya akan memohon kepada Allah, mudah-mudahan mereka segera disadarkan oleh Allah sehingga mereka berada di jalan benar. Jadi Nabi Muhammad mendoakan agar umatnya itu masuk Islam, karena Nabi Muhammad ini sabar, dan sesuai dengan judul ini itu ketabahan Nabi Muhammad. Walaupun di kondisi apapun Nabi Muhammad tetap bersabar dalam menghadapi apapun, bahkan ancaman apapun, sehingga Nabi Muhammad SAW itu tetap semangat perjuangan ditingkatkan. Kemudian selanjutnya ini biar cepat ya, saya perangkat tambahan kenapa termasuk diantaranya adalah tambahan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu sabar dalam mendampingi Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah itu menikah dengan Nabi Muhammad pada umur Nabi Muhammad itu pada saat itu umur 40 tahun, Nabi Muhammad umur 25 tahun pada saat itu. Jadi bayangkan 40 tahun dengan 40 tahun dengan 25 tahun. Tapi walaupun umur 40 tahun Siti Khadijah ya cantik, kita cantik. Kalau kita tahu bahwa Siti Khadijah itu cantiknya itu separuh dari kita, separuh dari yang di dunia ini. Maksudnya separuh dunia. Kalau kita kan katanya seperempat itu di maksudnya kamu pilih sama tunai kamu pilih. Ya seperti itu. Sedangkan Nabi Muhammad dan istri beliau, istri Khadijah, itu kecantikannya dan kelamaannya itu setengah. Sedangkan Nabi Yusuf dan istrinya itu kelamaannya itu seperempat juga, dan seperempatnya seluruh dunia. Siti Khadijah itu adalah orang yang paling kaya, paling kaya. Bahkan kekayaannya itu katanya 2/3 di negeri Arab. Di Mekah itu 2/3. 2/3-nya itu punyanya Siti Khadijah dari saking kaya. Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah itu beberapa tahun kemudian akhirnya Siti Khadijah itu menjadi miskin. Mengapa miskin? Karena harta yang dimiliki oleh Siti Khadijah, harta yang dimiliki oleh Siti Khadijah digunakan untuk perjuangan agama Islam dan diberikan memperjuangkan agama Islam dan mendapatkan agama Islam. Bayangkan. Nah, Nabi Muhammad SAW bersama Siti Khadijah asalnya 2/3 kekayaannya. Kemudian setelah Siti Khadijah meninggal, dari satu utamanya dan sebabnya Siti Khadijah itu tidak sama sekali mempunyai kain kafan untuk memutus dirinya saja untuk meninggal dan dibawa dalam itu, maksudnya untuk memutus dirinya sendiri, tidak punya sama sekali. Sehingga Siti Khadijah itu langsung meminta kepada ya Rasulullah, berikan kepada saya selendangmu untuk dijadikan sebagai pengurus saya ketika saya meninggal. Karena dia sudah tidak punya apa-apa. Kemudian minta selendang kepada Rasulullah untuk dijadikan sebagai pembungkus pada akhir-akhirnya ketika pada saat sakit. Namun Rasulullah memang karena tidak ada pilihan lain, tidak punya apa-apa, dan dari saking tidak adanya untuk membeli kain kafan, langsung Rasulullah memberikan pertanyaan kepada Siti Khadijah, kenapa kau seperti itu? Apakah apa yang kamu berikan selama ini untuk agama, untuk Islam? Apakah tidak ada keikhlasan dalam diri? Adalah mendatang matilah yang katanya mutlak berdatangan. Ya, jadi dari saking tidak adanya uang untuk membeli, sehingga kayak kapanpun pada saat Siti Khadijah meninggal tidak ada selendang pun tidak ada. Namun kenapa Rasulullah sampai menanyakan seperti itu, padahal sudah diberikan semuanya kepada
seperti itu. Misalnya kalian sebagai istri, kemudian punya harta banyak, kemudian suaminya minta untuk perjuangan agama Islam untuk dijadikan sebagai sumbangan masjid dan sebagainya, apakah kalian merasa keberatan atau tidak? Sangat keberatan pasti kalau sekarang. Kalau dulu Siti Khadijah sampai 2/3 dunia ini hartanya sampai hilang, lenyap, sehingga dari saking malaikat langsung menyatakan bahwa berikan bonus dari malaikat langsung, yaitu salah satu ketabahan Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah memberikan hartanya bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dijauhi, tidak, tetapi karena nilai kalimat dan semuanya untuk mendapatkan agama Islam dan semuanya agar Islam tetap jaya semuanya, sehingga saat ini alhamdulillah Islam sampai di Indonesia. Ketabahan Siti Khadijah, ketabahan Abu Bakar dan sebagainya. Ini kalau dibaca banyaknya. Ketabahan Abu Bakar, ketabahan keluarga Sumayyah, ketabahan Abu bin Abi Thalib, ketabahan Bilal bin Rabah, kepribadian Muhammad SAW. Nah, yang terakhir ketabahan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah juga. Ini salah satu budak yang disiksa sampai hampir meninggal. Itu yang katanya tidak mengetahui dosa, hingga itu alhamdulillah diketahui oleh dokter dan langsung ditebus. Dan alhamdulillah Bilal bin Rabah diselamatkan dan akhirnya dia menjadi mati. Kemudian selanjutnya dua kepribadian semua. Kepribadian Nabi Muhammad SAW, kepribadian Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik. Yang mana di sini dijelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah an-nusuri tauladan yang baik, itu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 1. Jadi Nabi Muhammad dari seluruh perbuatannya, dari seluruh kejarannya semuanya benar, dan ini adalah patut kita jadikan sebagai teladan yang mana tidak lepas dari sifat-sifat kenabian, yaitu yang pertama adalah titik kejujuran, kemudian amanah, menyampaikan amanah itu adalah amanah ya. Yang mana beriku risalah rohi wa lakum nasul amin, aku menyampaikan amanah-amanah Tuhanku kepadamu dan aku hanya memberi nasihat yang terpercaya. Ini salah satu ayat Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 68 yang menyatakan bahwa sifat amanah pada sifat amanah terhadap Nabi Muhammad SAW. Kemudian takdir artinya menyampaikan, awalnya adalah itman itu menyembah. Dalam surah Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik laqad a'lama ma ballagta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Hai Rasul, sampaikan apa yang diajarkan padamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang lain. Itu ya. Kemudian yang terakhir adalah sifat fatonah atau pintar, pandai, cerdik. Kemudian juga selain itu sifat Rasulullah, sifat para nabi, itu sifatnya sederhana. Walaupun dia mempunyai kemampuan untuk dongeng misalnya seperti sekarang, tapi untuk bermewah-mewah memelihara pun sebenarnya mampu. Tetapi seperti yang telah kita tahu bahwa apapun saja yang diberikan di dunia maka di akhirat tidak akan diberikan. Jadi kita di dunia punya mobil, maka di akhirat tidak akan diberikan mobil itu. Kemudian kita di dunia misalnya punya kapal, misalnya di akhirat nanti misalnya mau punya kapal, yang jelas tidak akan mungkin diberikan karena sudah dikurangi. Apapun yang diberikan di dunia maka akan dikurangi nanti ya. Jadi jangan terlalu
berambisi terhadap dunia, karena dunia ini hanya sebentar. Walaupun kita tidak punya mobil, walaupun kita tidak punya sepeda motor, hanya berjalan kaki, syukuri. Seperti yang kita tahu bahwa ada 4 orang yang berbahagia. Yang pertama adalah ketika urusan dunia melihat ke bawah, ketika urusan akhirat melihat ke atas. Kemudian yang ketiga, selalu ingat terhadap kesalahan kita dan melupakan terhadap semua kebaikan yang telah kita lakukan. Itu kunci pas kebahagiaan. Kalau misalnya itu sudah kita lakukan, maka kita berbahagia dan kita menerima apa yang kita alami seperti itu. Jadi perlu sekali sikap sederhana. Kemudian sabar, ya sabar dan sebagainya. Kita tidak usah menyebarkan, kalau menyebarkan lama ini masih lama. Maaf lagi. Jadi seperti tadi contoh, Nabi Muhammad SAW memaafkan terhadap orang yang membenci terhadap Nabi Muhammad. Padahal sebenarnya setiap hari Nabi Muhammad SAW itu diludahi, sehingga Nabi Muhammad walaupun dia yang sakit, dia tetap menjenguk. Jadi kita perlu menjenguk. Ketika kita itu ada teman misalnya selalu membenci, selalu mengejek, kemudian selalu menjelekkan kita, maka kita perlu sekali memaafkan dia. Ini Nabi yang menyuruh kepada kita bahwa kita perlu memaafkan orang yang membenci terhadap kita. Siapa tahu sekarang membenci kemudian dia menjadi teman kita. Jadi perlu kita memaafkan terhadap mereka. Bahkan seperti wasiat Syekh Muhammad bin Zailani, wasiatnya itu memang kita disuruh jangan sampai membenci terhadap orang yang benci pada kita. Kasihanilah, cintailah orang yang membenci terhadap kita. Disuruh mencintai terhadap orang yang membenci terhadap kita. Jadi ini memang sulit, tapi kita perlu usaha. Kita sangat memerlukan sekali untuk berusaha, karena kita ini hanya sebentar. Jadi selanjutnya yaitu melindungi, mengayomi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu melindungi, senantiasa melindungi terhadap siapapun, tetap dilindungi. Di sini dijelaskan Rasulullah SAW bersifat melindungi umatnya dengan selalu memikirkan kepentingan umatnya. Kata Rasulullah SAW, anak Abdillah ini Nabi Qatadah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai laku fi sholati uridu an aqula fiha fasma'u. Ini contoh kecil ya tulisannya. Tulisannya kecil, jadi biasanya kalau kecil seperti ini saya tidak bisa baca. Jadi seperti itulah artinya. Dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari bapaknya Abu Qatadah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, aku pernah ingin memanjangkan sholat. Nah, memanjangkan sholat, aku pernah ingin memanjangkan sholat. Saya kira memanjangkan. Soalnya terus terang begini, saya tidak belajar langsung presentasi. Jadi maksudnya dulu banyak kesibukan, tinggal hanya dibuat, diklaim, dan ya seperti ini lah, langsung sekarang. Tidak pernah membaca sebenarnya. Namun ya karena ini adalah merupakan tugas kami, ya tidak ya kami tetap menjalankan tugas seperti biasanya seperti saat ini. Alhamdulillah, walaupun banyak teman-teman yang tidak masuk ke sini. Kemudian yang ke-9, berpandangan jauh ke depan. Ini termasuk diantaranya adalah sifat Nabi itu berpandangan jauh ke depan. Jadi tidak hanya memandang ke belakang, kita pandang di saat ini juga kita juga pandang ke depan terlalu jauh. Seperti yang telah dikatakan di sini, Ani bin Mas'ud qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yataqawlana bil mu'idati bil ayami rahmatan alayna. Dari Mas'ud berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kami dengan suatu pelajaran tentang hari-hari yang sulit yang akan kami hadapi.
ini kan itu dalil. Jadi bahwa itu berpandangan jauh ke depan. Kemudian yang kedua adalah demokratis. Bagaimana sih demokratis itu? Demokratis itu adalah contoh bahwa kedemokratisan itu Rasulullah SAW sudah berikut ketika Rasulullah SAW diminta seluruh negara menjadi penguasa sipil dan agama di luar status beliau sebagai pemegang pemerintah dan sebagainya. Yang mana pada saat Rasulullah SAW itu pada saat letakkan pertama batu yang dibakar untuk membangun Ka'bah, saat itu Nabi Muhammad SAW itu ditugaskan untuk meletakkan batu pertama. Yang mana mengapa Nabi Muhammad SAW karena pada saat itu sudah sengketa, ada pertengkaran, sehingga ada inisiatif pada saat itu siapa yang datang duluan ke masjid maka dia yang akan meletakkan batu pertama. Hingga pada saat itu ketika pagi hari dilihat ternyata pertama kali datang ketika ada Rasulullah itu dijadikan sebagai peletak batu pertama. Namun Nabi Muhammad sangat demokratis sekali dan menjadikan sebagai subjek, bukan dijadikan sebagai oke. Yang pada saat itu langsung Nabi Muhammad memang pada saat itu yang memulai, tapi Nabi Muhammad disuruh pada mereka-mereka yang terhormat langsung dipanggil karena maksudnya bersama-sama. Itu salah satu caranya Nabi Muhammad sebagai yang amat demokratis ya, sehingga mereka senang sekali dengan sikap Nabi Muhammad ketika kemudian yang sudah digeledah. Apa yang digeledah? Apa ya? Tahu? Iya, di sini Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan, umatnya, baik yang kulit putih maupun hitam dan sebagainya, tetap Tidak merasa atas. ya. Kemudian toleransi, selanjutnya itu lemah lembut, ya. Karena sifat kewajiban. Jadi sifat Rasulullah lemah lembut, kasih sayang, kemudian juga istiqomah, teguh pendirian. Kemudian juga Rasulullah mempunyai rasa humor. Jadi rasa humor itu sebenarnya Rasulullah juga dalam diri Rasulullah ada juga, tapi jangan dibuat-buat karena untuk agar orang biar itu tertawa kemudian berbicara bohong, kemudian agar misalnya orang bisa diganggu dan sebagainya, itu juga tidak diperbolehkan. Dalam ayat An-Najm, surat An-Najm ayat 5 ayat 3 dijelaskan bahwa di sini adalah kebijakan susah. Kemudian juga di sini dalam hadis Nabi, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang, lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Jadi kedustaan kita ke orang lain tertawa itu akan membuat kita jelas. Nah, itu juga diantaranya memang pada saat Muhammad itu mau melalui seseorang, namun dia itu sebenarnya menghidup. Ada seseorang yang tua datang ke Rasulullah, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang seperti saya itu akan masuk surga ya Rasulullah? Tidak ada, kalau seperti Nabi tidak akan masuk surga. Itu kan dalam kata Rasulullah. Kalau nenek-nenek seperti sampai tidak bisa masuk surga. Padahal sebenarnya beliau Rasulullah itu bercanda. Dia bercanda. Lalu nangis nenek tua itu nangis. Karena tidak masuk surga. Percuma kita saya semua percuma nangis. Namun langsung memberitahukan bahwa di surga itu tidak seperti sampean, tapi semuanya
cantik, semuanya cantik, rata-rata umur 30 ke atas. Jadi sampai jadi muda lagi, jadi cantik lagi, tidak seperti sekarang. Akhirnya dia tahu bahwa orang tua itu berumur atau tidak, ya. Oh, ini berapa? Nah, soalnya ini kan banyak. Hijrahnya para sahabat Nabi ke Habasyah, ya. Hijrahnya para Nabi dan para sahabatnya itu, hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ke Habasyah, yang mana Habasyah itu sekarang kota Madinah. Kota Madinah disebut kota Madinah. Yang mana kenapa ke hijrah? Karena di Mekah Nabi dan para sahabatnya seperti dikenal, dicaci, dihina dan sebagainya, sehingga tidak ada tempat untuk mendakwahkan agama Islam, sudah diboikot dan lain sebagainya. Yang itu bagaimana sebelum disampaikan sebenarnya, namun langsung dilewati pada hijrahnya para sahabat ke Habasyah, yang mana Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu meninggalkan kampung halamannya di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Harta yang dibawa hanya sekedar yang penting dibawa. Bayangkan 450 kilo Mekah Madinah. Kalau siang panasnya 40, kalau malam dingin menusuk ke tubuh. Apa yang dia cari? Apa yang dia pertahankan? Akidah, iman. Kita. Iman yang memang. Iya. Kalau sudah diperhatikan ada. Jadi karena itu Nabi dan para sahabatnya meninggalkan kampung halamannya. Karena iman Nabi dan para sahabatnya berpisah dengan keluarganya. Allah. Kalau iman sudah bicara yang jauh, terasa dekat. Kalau kita sudah bicara yang kita cinta kita kepada Allah. Penjara bisa lebih indah daripada sekarang pakai gantungan. Tapi sana bayangkan penjara. Iya. Betul. Yang dirasakan enggak. Itu yang dirasakan sangat benar. Saya butuh pada saat naik gantungan itu dirasakan. Jadi walaupun dia mandi di gantungan tetap bagaikan bidadari seperti itu. Jadi ini adalah merupakan terakhir. Jadi istilahnya bukan terakhir tapi sebelum terakhir. Dari hijrah Muhammad SAW itu di Madinah dan sebagainya itu pasti juga mendapat cercaan, celaan dan sebagainya, dan bukan tinggal diam yang di Mekah itu karena sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu sudah meninggalkan kampung halamannya, langsung berangkat ke Habasyah menuju raja, langsung memberikan uang sangat besar agar tidak menerima darah Nabi. Alhamdulillah, walaupun itu Nabi Muhammad tetap diterima dan para sahabatnya juga Islam berjaya, dan alhamdulillah sampai saat ini Islam masuk di Indonesia dan kita adalah beragama Islam. Amin. Kemudian dua titik 4 ini hikmah yang dapat diambil dari kisah di atas, dari kisah tadi. Dari mulai kesabaran Nabi, kemudian kepribadian Nabi, kemudian juga hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, sehingga kita sebenarnya ada pelajaran yang terkandung di dalamnya, kaitannya dengan bagaimana kita, bagaimana potensi kita, bagaimana saat ini kita. Apakah kita sanggup meniru Nabi? Apakah kita sanggup meneladani Nabi? Apakah kita mampu bertingkah seperti Nabi, berperilaku seperti Nabi? Itu kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri bahwa betapa Nabi Muhammad SAW sudah lama memperjuangkan agama Islam, betapa sangat perlu kesabaran, ketabahan, bahkan walaupun nyawa-nyawanya tetap Nabi Muhammad tidak goyah sedikit pun, mematahkan keyakinan dan kesadaran terhadap Allah dan semua perjuangan tetap dijadikan sebagai prioritas utama dalam ketika mendapatkan agama Islam. Jadi kita juga kalau misalnya mau jaga agama Islam, positif, amanah, tertib, dan sebagainya. Dan dari sana dalam menjalankan dakwah, kemudian juga yang sabar, maaf, kemudian juga bersifat jujur dan setia dan lain sebagainya.
gitu ya. Jadi demikian yang mungkin dapat kami sampaikan pada kesempatan sore ini. Mohon maaf walaupun agak sedikit mengganggu terhadap kemauan yang mana mungkin dari tadi katanya cepat-cepat agar jadi mohon maaf. Tapi sebelum ditutup seperti biasa barangkali di antara teman-teman ada yang mau ditanyakan, kalau saya tahu akan saya jawab. Jadi kalau saya tahu, mohon maaf, mungkin nanti ibu dosen akan membantu kami. Demikian silakan dipersilakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Ada. Saya tanya Pak. Silakan. Itu tadi ada namanya Bilal bin Rabah, itu kan jadi budak. Nah, Ya. lalu siapakah yang membebaskan beliau dari yang asalnya budak menjadi tidak budak? Yang membebaskan Yang membebaskan Bilal bin Rabah. Bilal. Kalau tidak salah Abu Bakar ya. Umayyah ya, tadi sudah dijelaskan. Kan tidak disebutkan namanya tadi Pak. Iya, tadi dijelaskan. Yang membebaskan Bilal bin Rabah pada saat itu Abu Bakar. Yang mana yang menyiksa itu kan Umayyah. Jadi Umayyah itu menyiksa, kemudian dia itu sampai hampir meninggal, namun Abu Bakar melihat, lalu langsung ditebus oleh Abu Bakar. Itu. Yang lain, silakan dari Fatimah. Fatimah binti Rasuli. Iya. Bagaimana? Terus yang meninggal, waktu meninggal masjidnya itu, Iya. katanya nggak mampu pada Oh iya, bagus, pertanyaannya bagus. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan, namun mungkin ya, terima kasih pertanyaannya. Kaitannya dengan Siti Khadijah, yang mungkin dia penasaran, Siti Khadijah itu paling kaya di Arab, di Mekah pada saat itu. Namun kenapa pada saat meninggal hanya tersisa hanya dirinya saja, semua dunia ini, semua hartanya habis sampai tidak bisa mampu membeli kain kafan. Ya, pertanyaannya yaitu kenapa, dan pertanyaannya adalah lalu apa yang digunakan untuk mengkafani Siti Khadijah pada saat meninggal. Itu tadi sebenarnya sudah saya jelaskan bahwa malaikat memberikan kafan. Kalau Langbiru pada saat itu malaikat langsung memberikan 5 kafan, 5 buah kafan yang diberikan oleh Muhammad. Jadi untuk Hasan, Husain, kemudian yang siapa lagi? Nabi Muhammad, kemudian Siti Khadijah. Yang satunya saya lupa. Jadi pokoknya pada saat itu langsung 5 kafan diberikan kepada Nabi untuk dijadikan membungkus pada saat mau meninggal, pada saat Siti Khadijah mau meninggal. Jadi yang memberikan adalah malaikat langsung. Jadi langsung malaikat sendiri yang memberikan kain kafan pada saat itu. Bagaimana? Puas? Ya, begitu. Ya, sudah. Apa alasan Nabi Muhammad dibenci, Pak? Oh, apa alasan Nabi Muhammad dibenci? Tadi sudah dijelaskan bahwa kenapa Nabi Muhammad dibenci. Bahwa Nabi Muhammad dibenci itu karena orang-orang yang membenci Nabi itu adalah orang kafir dan tidak Searah. ya, tidak sepaham. Artinya berasal di kan dulu kan berhala-berhala itu kan dijual. Ketika berhala-berhala itu dijual maka dapat penghasilan besar. Sehingga Nabi Muhammad SAW ketika datang untuk mendapatkan Islam, berhala itu sudah macet, tidak ada penjualan karena berhala tidak wajib disembah. Berhala bukan Tuhan, tidak boleh disembah. Sehingga penghasilan orang Mekah pada saat itu terganggu dan dijadikan sebagai penghalang terhadap ekonomi orang Mekah, sehingga Nabi Muhammad dibenci, sehingga semua dibunuh dan sebagainya. Begitu. Puasanya tas cukup ya. Yang lain mungkin ada cukup. Terserah Fitri ketandung. Ya baik. Dadah.
Terima kasih. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami sampaikan kepada saya, program ini tentunya apa telah saya sampaikan banyak kekurangan, perlu ditingkatkan atau sangat memerlukan kritik membangun dari ibu dosen, sehingga makalah yang kami buat ini tentunya tidak jauh dari kesempurnaan. Kami mohon kritik dan saran hingga kami ke depan menjadi lebih baik, dan ini adalah merupakan apa yang telah disampaikan dari tadi. Yang benar semuanya dari Allah, yang keliru itu dari saya sendiri. Dan dengan ketabahan dan kepercayaan Nabi Muhammad SAW dan juga Hijrah Kapsat sudah menjelaskan bersama, dan ini katanya dengan hal lain mungkin bisa ibu menambahkan katanya dengan apa yang belum saya sampaikan atau yang perlu disampaikan, dan garis bawah yang memungkinkan nanti bisa kita semakin memahami bagaimana sebenarnya. Dan hari ini katanya dengan kita semuanya bagaimana kita mendoakan untuk Islam di era 2022 ini. Mungkin dengan saya dari saya mohon maaf dan terima kasih atas semua partisipasinya. Kalau punya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak. Mungkin itu saja dari kami. Bila ada kekurangan atau kata mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak seperti legislatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin mengucapkan ya sini sudah bagus, pokoknya bagus ya, padat ya, gitu. Cuma dari ibu akan revisi dari segi redaksi. Maksudnya kalau dari segi isi sudah bagus, dari segi penulisan, oh ya untuk bab 2 ini pindah halaman. Bagaimana yang kita Di atas terus kalau itu nggak boleh ditolak sendiri, masih ada kan? Nah ini kan nomor 4 ya. Iya. Ini kan paling bawah itu di enter saja tapi di atas. Oh iya. Jadi nggak boleh sendiri. Ya. Iya. Paham ya, dia ke yang lain juga. Iya. ya. Oke. Cuma memang ukuran satu paragraf itu biasanya 5, minimal itu 5 baris biasanya. Karena lima baris. Misalnya ada 3 baris itu belum satu paragraf. Jadi biasanya idealnya itu 5. kemudiannya itu. Kalau satu baris berarti masih ada 5. Iya, misalnya kan kadang ibu itu sering juga misalnya skripsi gitu ya, itu 3 baris sudah paragraf. Nah, itu bukan, belum. Jadi tidak dulu minimal 5 baris, 5 tulisan bawah tuh, ngerti ya? Iya. Itu Berarti dalam satu alinea itu terdiri dari 5 baris. nah, itu minimalnya. Minimalnya. Ya, soalnya banyak tuh, nggak apa-apa. Asalkan dalam satu muka itu minimal ada dua alinea. Nggak bisa satu alinea. Ngerti ya maksudnya gue? Misalnya ini makalah, misalnya yang contoh makalah gitu ya. Ini makalah.
akan selalu diingat. Iya, ini pembinaan tadi. Ya, di mana ada pembinaan itu. Dari pertama-tama itu tetap ada bapak ibu. Gitu ya. Iya. Ya, memang banyak yang salah. Ingat-ingat. Nanti untuk semester 3, nggak tahu itu ada lagi apa. Kalau nggak salah sih ada kewirausahaan ya. Ada pertanyaan? Ada kayaknya. Pemerintahan. Iya, kewirausahaan. Kalau soalnya beda-beda setiap semester. Minggu depan 2 siapa? Minggu depan. Minggu depan. Minggu depan itu usahakan 2. Kan sudah dulu. Sudah. Tapi kalau mau 1 nggak usah. Siapa biasanya? Oh, nggak masuk kan? Ya sudah nanti, pokoknya minggu depan harus akan ya. Iya. Ada pertanyaan? Mau pulang? Iya. Iya. Lemes Bu. Hah? Lemes sudah.